Ini sebelum kita mulai kegiatan kita pagi ini, mungkin Bapak Ibu perlu kita berkenalan terlebih dahulu dengan tim yang ada di sini. Saya dengan Jufri Hardi, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada Bapak Muhammad Anis dan Bapak Yusuf selaku evaluator. Sebelum memulai kegiatan ini, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui tata tertib atas kegiatan ini, Bapak Ibu ya, sudah dibaca. Untuk pertama kali mungkin kita bisa mulai dengan pemaparan, durasinya mungkin kurang lebih sekitar 20 menit Bapak Ibu ya, kalau bisa jangan lebih. Kemudian setelah pemaparan dari Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kurang lebih apabila digabungkan kurang lebih sekitar 1 jam Bapak Ibu ya. Baik, untuk meningkat waktu karena kita sudah dijadwalkan masing-masing satuan kerja itu hanya diberi waktu 1 jam, mungkin bisa langsung dimulai Bapak Ibu untuk memulai pemaparan dari Pengadilan Agama Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota Tim Penilaian Nasional Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkenankan saya Faiz, Ketua Penilaian Agama Poso, didampingi oleh Ketua ZI dan seluruh tim pembangunan Zona Integritas Agama Poso akan mempresentasikan progres reform dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Pengadilan Agama Poso. Mengawali presentasi ini, izinkan kami akan mengumpulkan yel-yel semangat pembangunan zona integritas ini. Mahkamah Agung, Umur, Madilak, Excellent, BTA Palu, Pura, Pengadilan Agama Poso, Maruso, Pakarso, integritas dan layanan berkualitas adalah prioritas. Pengadilan Agama Poso merupakan salah satu satuan kerja dari 10 satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 29 orang. Pada tahun 2023 ini, Pengadilan Agama Poso merupakan satu-satunya satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam lingkungan Badan Peradilan yang diusulkan oleh tim penilai internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Pengadilan Agama Poso diawali dengan adanya perencanaan pembangunan integritas di hadapan Forkompinda Kabupaten Poso yang dilaksanakan pada tahun 2019 sekaligus pendatangan komitmen bersama oleh seluruh aparatur sebagai tonggak awal dan wujud komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tahun 2020 hingga tahun 2022, Pengadilan Agama Poso diusulkan dalam tahap penilaian nasional dan pada tahun ini pula Pengadilan Agama Poso kembali masuk dalam tahapan penilaian hingga yang saat ini berlangsung. Sejak dicanangkannya pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Poso telah meraih beberapa prestasi baik lembaga internal maupun dan eksternal, antara lain dari Badan Peradilan Agama, dari Pengadilan Tinggi Agama Palu dan dari Kantor Pelayanan Pembenahan Negara KPPN Poso. Dalam pembangunan zona integritas ini yang menjadi isu strategis sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan keamanan dan ketertiban di lingkungan satuan kerja. Yang kedua, pemahaman terhadap integritas belum menyeluruh. Yang ketiga, komitmen aparatur masih rendah dalam memberikan layanan yang prima. Yang keempat, aparatur masih kurang disiplin. Yang kelima, pola pikir dan budaya kerja aparatur masih rendah. Yang keenam, sistem kerja belum sepenuhnya adaptif dengan perkembangan teknologi dan informasi. Olehnya itu, berangkat dari strategis ini tersebut, Pengadilan Agama Poso berkomitmen penuh untuk mewujudkan pembangunan integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dalam melakukan reform sebagai berikut. Di area 1 merupakan manajemen perubahan. Substansi sasarannya adalah merubah pola pikir dan budaya kerja. Di Pengadilan Poso sebelum adanya pembangunan integritas telah ada agen perubahan, namun belum mempunyai program yang jelas. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala. Mental dan budaya kerja aparatur masih ingin nilainya dan kurang respon. Namun sesudah pembangunan integritas di Pengadilan Agama Poso,
agen perubahan telah mempunyai program berorientasi layanan seperti briefing pagi di setiap bagian dan beberapa inovasi seperti Pakaroso dan All-in-One yang akan kami jelaskan dalam inovasi. Yang kedua, monitoring dan evaluasi kinerja telah rutin dilakukan setiap bulan terhadap seluruh bidang. Yang ketiga, aparatur sudah menerapkan budaya 5R dan 5S dalam pelayanan. Dampak manfaat yang dirasakan, yang pertama tentu pola kerja menjadi cepat dan tepat. Yang kedua, aparatur lebih responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ketua dan anggota tim penilai nasional yang kami hormati, di area kedua merupakan penataan tata laksana. Sasaran tentu yang tujuh adalah peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, proses manajemen yang efisien, efektif, dan peningkatan kinerja. Yang awalnya di Pengadilan Poso sebelum adanya pembangunan integritas, yang pertama SOP tidak dilakukan review secara berkala, hanya terus menggunakan SOP dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, sistem kerja masih konvensional, kurang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, informasi terkait layanan maupun kegiatan belum bisa diakses oleh masyarakat luas. Namun, sesudah pembangunan zona integritas di Pengadilan Poso, yang pertama SOP kementerian maupun kesekretariatan telah dilakukan review setiap semester. Yang kedua, telah diterapkan sistem kerja yang berbasis elektronik di antaranya SIPP, EPOT, SIKAP, dan masih banyak lain. Bahkan kini kami telah merancang dan mengembangkan pengawasan bidang berbasis digital yang akan kami jelaskan nanti. Yang ketiga, keterbukaan informasi publik diakses secara luas tidak hanya dalam website namun dalam media sosial yang ini. Dampak yang akan dirasakan dalam pembangunan ZI ini tentu yang pertama, panduan melaksanakan tupoksi semakin jelas. Yang kedua, bekerja kami semakin lebih mudah. Yang ketiga, segala informasi semakin cepat diketahui. Di area ketiga merupakan penataan sistem manajemen SDM. Penataan ini difokuskan pada profesionalisme, disiplin, dan efektivitas sumber daya manusia. Di Pengadilan Poso sebelum adanya pembangunan integritas, belum ada kontrak kinerja terhadap struktur kementerian maupun sekretariatan. Yang kedua, penempatan pegawai belum melalui proses asesmen. Yang ketiga, penerapan sistem informasi kepegawaian belum optimal. Namun, sesudah pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Poso, penatangan kontrak kinerja dilakukan setiap tahun sebagai wujud komitmen yang kuat untuk mencapai target. Yang kedua, adanya rapat Baperjakat berdasarkan kompetensi, skill keilmuan yang dimiliki, dan analisis beban kerja. Yang ketiga, adanya sistem informasi kepegawaian sebagai alat kontrol untuk meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan. Dampak yang dirasakan setelah pembangunan ZI di Pengadilan Poso, satu, kinerja aparatur lebih terukur. Yang kedua, sumber daya aparatur semakin berkualitas. Yang ketiga, kedisiplinan aparatur makin meningkat. Di area keempat merupakan penguatan akuntabilitas. Dalam penguatan akuntabilitas, sasaran itu adalah peningkatan kinerja dan akuntabilitas satuan kerja. Di Pengadilan Poso sebelum pembangunan ZI, keterlibatan pimpinan sangat minim dalam penyusunan program maupun pelaksanaan kerja dan menyerahkan sepenuhnya kepada pejabat terkait. Yang kedua, kualitas dan nilai hasil LKJP masih rendah. Namun, sesudah pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Poso, pimpinan terlibat langsung dalam pengurusan sakit. Yang kedua, kualitas dan nilai hasil LKJP semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam grafik tersebut. Dampak yang dirasakan adalah kualitas dan akuntabilitas kinerja semakin meningkat. Bapak Ketua dan anggota tim penilaian nasional yang kami hormati, di area kelima merupakan penguatan pengawasan. Targetnya adalah peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, menurunnya tingkat penyelenggaraan wewenang, dan meningkatnya integritas. Di Pengadilan Poso sebelum adanya pembangunan integritas, tindakan penelitian belum optimal, pengawasan kinerja juga belum maksimal. Yang ketiga, sarana atau media untuk pengaduan masih terbatas dan bersifat konvensional. Namun, sesudah pembangunan zona integritas di Pengadilan Poso, pengawasan mungkin telah dilakukan oleh hakim pengawas dan public campaign secara kontinu seperti pemutaran audio peringatan anti gratifikasi di area pelayanan dan di setiap surat gugatan ataupun relas ke pihak ada cap anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pengawasan dan mitigasi risiko dilakukan secara maksimal melalui pengawasan CCTV online dan media lainnya.
Seperti di pos jaga terdapat banner himbauan untuk melaporkan jika ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme yang bukan oleh aparatur, adanya ruang tamu terbuka dan ruang steril antara pegawai dan pengguna layanan. Di setiap pintu juga terdapat stiker tidak menerima tamu yang berperkara. Yang ketiga, tersedianya sarana pengaduan masyarakat baik itu offline maupun sekarang secara online melalui SP4 lapor, Siwas maupun kontak pengaduan atau call center WhatsApp Pengadilan Agama Poso. Di samping itu, penyampaian laporan harta kekayaan seluruh aparatur 100% telah tepat waktu. Dampak yang dirasakan setelah pembangunan ZI ini, yang pertama, tidak ada pengaduan terhadap kinerja Pengadilan Poso. Yang kedua, meminimalkan tindakan yang berpotensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, integritas setiap aparatur akan lebih terjaga. Yang keenam merupakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Targetnya tentu adalah pelayanan publik menjadi prima. Sebelum adanya pembangunan integritas di Pengadilan Poso, inovasi belum berorientasi pada kemudahan layanan karena semua belum terintegrasi. Yang kedua, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat belum maksimal. Yang ketiga, penyelesaian perkara tidak ada standar waktu penyelesaian, bisa 1 bulan atau hingga 5 bulan. Yang keempat, belum tersedia fasilitas untuk kaum disabilitas. Namun sesudah pembangunan zona integritas di Pengadilan Poso, pelayanan sudah terintegrasi 1 pintu melalui PTSP dan seluruh area layanan telah steril dari pegawai kecuali petugas layanan sehingga kemudahan layanan semakin terwujud. Yang kedua, tindak lanjut hasil kepuasan pelayanan dilakukan secara maksimal sehingga meningkatkan pada setiap triwulan. Hal ini sebagaimana terlihat pada diagram slide yang meningkat dari triwulan 1 ke triwulan lain. Yang ketiga, penyelesaian perkara sudah terukur melalui SEPP. Perkara diputus lebih cepat maksimal 1 bulan, kecuali terhadap perkara-perkara menyangkut kebendaan. Sebagaimana terlihat dalam laporan penyelesaian perkara dari tahun 2019 hingga 2022, di mana mengalami peningkatan hingga 100% tanpa menyisakan perkara. Yang keempat, sudah tersedia fasilitas kaum disabilitas. Dampak yang dirasakan setelah adanya pembangunan ZI di Pengadilan Poso, inovasi layanan semakin terus bertambah, nilai survei dan kualitas layanan semakin meningkat. Berikut beberapa fasilitas layanan publik di Pengadilan Poso, mulai dari ruang laktasi bermain anak hingga minuman gratis. Berdasarkan hasil survei persepsi kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi telah menunjukkan peningkatan indeks persepsi kualitas pelayanan pada triwulan 1 tahun 2023 3,89 meningkat pada triwulan kedua tahun 2003 menjadi 3,90. Sedangkan indeks persepsi korupsi pada triwulan 1 hingga triwulan kedua tahun 2003 adalah 3,96. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya Pengadilan Poso mereform tata kelola pemerintahan demi mewujudkan pelayanan yang prima, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut beberapa testimoni dari pengguna layanan inovasi Pengadilan Poso yang merupakan masyarakat jauh dari perkotaan dan rawan keamanan. Satu adalah dari Kecamatan Pamunas Selatan, yang kedua adalah dari Poso Pesisir. Berikut dukungan dan apresiasi dari Bupati Poso dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu terhadap kinerja Pengadilan Agama Poso. Berikut beberapa kegiatan yang melibatkan instansi terkait dalam penguatan kelembagaan. Yang pertama, MOU Poso dengan Kementerian Agama Kabupaten Poso. Yang kedua, MOU Poso PA Poso dengan PT Pos. Yang ketiga, MOU Poso dengan Polres. Ini khususnya untuk meningkatkan pengamanan persidangan karena secara historis Pengadilan Poso adalah yang rawan daerahnya. Yang keempat, MOU Poso dengan Badan Pertahanan Nasional. Yang kelima, kerjasama kolaborasi Golalim. Nah, ini merupakan satu program yang baik di Pengadilan Poso, dipadukan, dikolaborasikan dengan program unggulan Pemda Poso yang diberi nama Bunga Desa, Bupati Ngampor di Desa. Ini seperti layanan PTSP Mobile yang hadir di setiap kecamatan 1 bulan sekali. Dan beberapa MOU lain terkait dengan
Pengajian Agama Poso. Terdapat beberapa inovasi layanan yang dihadirkan oleh Pengajian Agama Poso sebagai berikut. GoLali. Inilah GoLali adalah inovasi layanan keliling PTSP Mobile Pengajian Agama Poso yang meliputi layanan informasi, pendaftaran perkara, layanan persidangan dan pengambilan produk. Latar belakang lahirnya inovasi ini bahwa sebagian wilayah yurisdiksi Pengajian Agama Poso jauh dari pusat perkantoran dan rawan konflik atau teroris sehingga harus melewati pos penjagaan ketat. Dengan inovasi ini sangat membantu para pihak dari segi waktu, biaya, dan juga utamanya adalah keamanan. Hingga tahun 2003 telah tercatat 82 pengguna layanan. Yang kedua adalah GoCap. GoCap merupakan inovasi layanan berupa kartu prioritas yang dibawa pihak untuk melakukan pembayaran di bank tanpa harus mengantri. Latar belakang lahirnya inovasi ini untuk memberikan kemudahan layanan kepada para pihak karena belum terakomodirnya penempatan petugas BSI di PTSP kami, sehingga saat membayar di bank tanpa perlu mengantri panjang sebagaimana pada umumnya, dan hingga kini telah tercatat 186 pengguna layanan. Yang ketiga adalah GoLaris. GoLaris merupakan inovasi layanan antar gratis Pengajian Poso bagi pihak yang tidak memiliki keterangan pribadi untuk melakukan pembayaran biaya perkara. Awalnya inovasi ini untuk pengantaran pengurusan alat bukti di pos, namun sekarang setelah adanya MOU dengan PT Pos, inovasi ini hanya ditujukan untuk pengantaran ke bank. Latar belakang lahirnya inovasi ini, jumlah perkara yang mendaftar sedikit sehingga Bank Syariah Indonesia belum dapat menempatkan petugasnya di PTSP. Bagi pendaftar yang datang tanpa kendaraan pribadi, disiapkan kendaraan operasional untuk menuju tempat yang dituju, dan hingga kini telah tercatat 32 pengguna layanan. Kemudian lahirlah juga GoLaron, inovasi yang belum lama dilanceng pada tahun 2022, layanan antar produk pengadilan melalui PT Pos berupa kerjasama kami dengan PT Pos. Latar belakang lahirnya inovasi ini melihat para pihak yang datang jauh dari luar perkotaan sekedar untuk mengambil produk pengadilan, namun harus membutuhkan waktu yang tidak sedikit, biaya yang juga yang tidak murah, kondisi perjalanan yang tidak mudah dan rawan keamanan. Dengan inovasi ini akan menghemat waktu, biaya, bahkan juga keamanan para pihak. Dan hingga kini telah tercatat 33 pengguna layanan. Yang kelima, Pakaroso. Prioritas untuk kaum rentan adalah inovasi layanan prioritas bagi kaum rentan yang ada di Pengajian Poso, meliputi alat bantu, kartu antrian prioritas, dan kursi tunggu prioritas. Di launching pada Februari 2023 ini bertujuan untuk memberikan layanan yang prima kepada kaum tertentu yang butuh perhatian khusus. Yang keenam adalah All-in-One. Ini adalah inovasi yang terbaru, inovasi akses layanan informasi secara online yang belum lama kami luncurkan, berupa skin QR code yang meliputi tata cara berperkara, syarat pengajuan perkara, jadwal sidang, pengusuran perkara, e-quote, validasi akte cerai, hitung panjar biaya perkara yang ada di Pengadilan Agama Poso. Dilaunching pada bulan Juni kemarin 2023 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam menggali informasi yang lebih cepat dan dengan menempelkan QR code tersebut pada setiap kantor urusan agama di setiap kecamatan dan di website untuk diakses oleh seluruh masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan paparan tersebut di atas, Pengajian Poso telah melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga dapat mewujudkan yang pertama, birokrasi bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Yang kedua, birokrasi efektif dan efisien. Yang ketiga, birokrasi berorientasi pelayanan publik. Tim penilaian yang kami hormati, demikian paparan yang dapat kami presentasikan. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur Pengajian Agama Poso dari atas sampai bawah. Besar ekspektasi dan harapan kami dengan penilaian yang diberikan oleh tim penilaian nasional Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Insya Allah Pengajian Agama Poso dapat meraih predikat UPK tahun 2023 ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pengajian Agama Poso melayani sepenuh hati tanpa pungli dan gratifikasi, karena integritas dan layanan berkualitas adalah prioritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua atas pemaparan yang disampaikan. Sudah cukup baik ya Bapak Ibu. Siap.
Eh, Tadi kami hitung sekitar 16 sampai 17 menit ya kurang lebih ya waktu pemaparan yang digunakan. Baiklah, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Yang pertama mungkin dari saya dulu ya, mungkin Bapak. Di Pengadilan Agama Poso ini kan sudah membangun dari, tadi saya lihat ada pencanangan di tahun 2019 ya Bapak Ibu ya. Saya mau melihat Bapak Ibu, atau mungkin Bapak bisa sebutkan apa target-target prioritas dalam pembangunan ZI di tahun ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat. Sesuai misi di Pengadilan Agama Poso itu terciptanya transparansi, akuntabel, dan penyelesaian perkara itu makin meningkat. Itu tujuan. Pelayanan juga menjadi lebih prima, tersedianya semua fasilitas yang ada, meskipun dengan budget yang betul-betul kami upayakan untuk meningkatkan layanan kualitas dan integritas. Dua hal itu merupakan prioritas di kami. Yang pertama, integritas seluruh pegawai untuk tidak menerima apapun bentuknya dari pihak. Yang kedua, tentu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Makanya hadirlah seluruh inovasi-inovasi itu dengan target untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Itu secara substansinya. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Boleh kalau mau ditambahkan mungkin Ibu. Ibu Ketua ZI ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Intinya sama seperti yang Pak Ketua sampaikan, bahwa dua hal yang menjadi pokok target prioritas di pembangunan ZI di kantor kami adalah bagaimana integritas setiap aparatur termasuk disiplinnya, tidak menerima suapnya, bagaimana melihat kantor sebagai tempat untuk kita mendedikasikan diri. Intinya seperti itu, yang kemudian prioritas layanan, bagaimana kita melayani pihak, memberikan pelayanan sebagaimana kita ingin diperlakukan pada setiap mendapatkan, pada setiap tempat di mana kita berharap diperoleh layanan, dan intinya untuk memberikan pelayanan yang prima. Demikian. Baik, tadi mungkin saya tangkap ada dua, yang kedisiplinan dan pelayanannya. Sekarang dari target-target prioritas tersebut, apa bukti nyata yang bisa Pak Ketua sampaikan ke kami? Yang atas target-target prioritas ini apakah telah tercapai di tahun ini atau belum? Alhamdulillah, setelah integritas kami bina dengan baik seluruh pegawai, ini membuktikan kinerja kami makin meningkat. Karena dengan kedisiplinan, kita sebagai pemberi layanan lebih siap lebih awal dibanding pihak yang datang sudah lebih dulu, namun kita belum siap. Jadi ada progres perubahan mindset dan kultur set yang tadinya ya, pihak itu ya menunggu, tapi sekarang kita telah siap untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Itu sehingga integritas dan kedisiplinan meningkat, berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, sehingga tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan hingga saat ini, di mana kinerja kami karena LKJP belum keluar, namun kami bisa menggambarkan bahwa tingkat penyelesaian perkara kami di tahun 2022 di pengadilan di wilayah PTA Palu ini 100% tanpa menyisakan perkara. Baik. Kemudian Bapak sebagai Ketua Pengadilan ya, apakah Bapak selama ini telah monitoring dan mengevaluasi atas pembangunan ZI yang telah dicapai atau telah sedang dilaksanakan? Baik. Bagaimana bentuk monitoring yang Bapak lakukan? Baik. Jadi kami setelah adanya pembangunan ZI ini, monitoring kami setiap bulan kami lakukan. Jadi melihat dari seluruh hasil dari layanan yang diberikan, apakah ada keluhan
dari masyarakat, itulah yang kami jadikan bahan evaluasi untuk lebih ditingkatkan di bulan berikutnya. Jadi kami lakukan evaluasi itu setiap bulan seluruh jajaran baik kepanitraan maupun sekretariatan untuk meningkatkan kinerja kami terus menerus hingga saat ini. Itulah yang kami lakukan, monitoring evaluasi secara berkala setiap bulan kami lakukan di Pengadilan Agama Poso. Jadi mendeteksi apakah ada keluhan dari masyarakat terkait layanan yang tidak sesuai atau mungkin kurang respon atau apalah. Berdasarkan hasil evaluasi itulah kami juga punya reward and punishment kepada yang pemberi layanan. Bila tidak memberikan layanan akan kami berikan punishment. Namun secara umum hingga hari ini tidak ada punishment yang kami berikan, melainkan reward kepada petugas PTSP yang memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi dalam setiap bulan itu semua komponen kami monitoring dan evaluasi bagian per bagian, baik itu lingkup kepanitraan maupun sekretariatan, untuk dijadikan bahan untuk bulan berikutnya agar bila tidak terulang kembali atau lebih meningkatkan, kalau tidak ada lebih ditingkatkan lagi sebagai upaya untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Itu tujuan dari Monef yang kami lakukan setiap bulan di Pengadilan Agama Poso. Demikian, Pak. Baik, mungkin dari saya cukup, akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Yusuf yang akan melontarkan beberapa pertanyaan. Untuk Bapak Yusuf kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Melanjutkan yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso dan jajarannya. Menyimak tadi hasil pemaparan, fokus untuk penilaian saya terkait dengan kinerja atau akuntabilitas kinerja satuan kerja. Jadi dari bahan pemaparan telah dijelaskan yang terkait pemaparan akuntabilitas lalu pada dihubungkan dengan kinerja masing-masing pegawai. Bagaimana penilaian kinerja masing-masing pegawai ini bisa memberikan cukup jelas Pak suara saya? Siap. Bisa memberikan pengaruh terhadap capaian kinerja unit kerja Pengadilan Agama Poso. Tentunya kalau misalkan dari uraian SAP dan pengukuran kinerja pegawai mungkin sudah bisa terukur sampai ke atasan, tapi bagaimana dari kinerja masing-masing pegawai sampai kepada ketua tadi bisa memberikan pengaruh atau capaian yang lebih baik terhadap capaian unit kerja sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Pak Ketua dan disetujui oleh Pak Ketua tingkat bandingnya. Mohon Pak, saya persilakan. Jadi pengukuran kinerja memang telah terukur melalui SKP bulanan yang disampaikan oleh seluruh pegawai. Itu juga merupakan bahan kami monitoring dan evaluasi terhadap orang per orang, karena dengan kami sudah melakukan kontrak kinerja terhadap capaian-capaian target yang hendak kami realisasikan pada tahun ini. Jadi semacam pernyataan komitmen bersama untuk mencapai target yang telah kami rencanakan. Seluruh pegawai meningkatkan integritasnya, profesionalismenya, dengan juga salah satunya kami juga untuk meningkatkan profesionalisme itu menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi ilmunya sehingga dia mumpuni dan mengerjakan sesuatu sesuai bidang
keilmuannya, karena kalau tidak sesuai pasti akan meminta bantuan kepada orang lain, tapi sesuai kompetensinya dia mampu mengerjakan apa yang harus dia lakukan. Sehingga itu terus kami juga bahan monitoring evaluasi terhadap seluruh, jadi bukan hanya secara umum, bagian per bagian hingga personil kami lakukan penilaian apakah pegawai tersebut apakah mendukung terciptanya, terwujudnya rencana yang kami lakukan pada tahun ini atau tidak. Dan alhamdulillah makin terus membaik dari 2019 sejak pencanangan itu seluruh pegawai makin meningkat kinerjanya. Dulu sebelum saya masuk saat itu 2019 belum ada pencanangan, ya, pegawai ya, begitulah kinerjanya. Ada yang jarang mengerjakan bahas, ada yang jarang kinerjanya tidak terukur, dan ya mungkin pimpinan juga tidak memberikan pembinaan. Tapi setelah pencanangan 2019 terus kami lakukan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan meningkat. Awalnya semester, tahun, sekarang ke bulan demi mencapainya target yang kami ingin capai. Begitu, Bapak. Mungkin nanti Ibu Ketua ZI mau tambahkan. Izin Bapak menambahkan terkait kinerja sebagaimana target kami bahwa integritas itu adalah yang utama. Berawal dari situ disiplin kerja meningkat, di setiap pegawai muncul semangat untuk berkompetisi, sehingga target kerja yang telah ditandatangani itu berusaha untuk dicapai, dan terbukti di tahun 2022 dan 2023 kami adalah Satker satu-satunya di wilayah Sulawesi Tengah yang masuk dalam tahap penilaian hingga evaluasi. Demikian mungkin tambahan dari saya. Mungkin menambahkan sedikit lagi terhadap kinerja itu kami memberikan reward kepada setiap triwulan atas kinerja seluruh pegawai, baik itu pegawai hingga tenaga kontrak sekalipun kami berikan reward kepada mereka berupa penghargaan atas dedikasi atau layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Begitu, Iya, mohon maaf, mungkin saya penekanan dulu terkait akuntabilitas kinerja ini tadi sampai penjelasan tadi dari tiga dari respon dari Pengadilan Agama Poso tadi memang masih menonjolkan kinerja pegawainya, sementara di akuntabilitas kinerja satuan kerja ini kita tonjolkan itu adalah kinerja satuan kerjanya. Sehingga mungkin andil bagaimana Pak Ketua mengukur sumbangsi dari bagian kepaniteraan, bagian kesekretariatan itu dan komponen di bawahnya itu memberikan dampak ataupun output hasil yang maksimal untuk capaian kinerja. Begitu pula tadi yang eviden yang disampaikan juga tadi masih pada eviden evaluasi. Hasil evaluasi itu yang sebagaimana kinerja Pengadilan Agama Poso itu yang dievaluasi adalah tingkat bandingnya, tapi yang ditonjolkan di evaluasi kinerja akuntabilitas ini adalah capaian bagaimana kinerja masing-masing unit terkecil di Pengadilan Agama Poso ini memberikan andil ataupun porsi yang optimal terhadap capaian kinerja tadi. Monggo kalau masih mau direspon, tapi kalau misalkan nggak ada yang direspon, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada tanggapan Pak Ketua atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Monggo. Kami kan karena melihat kinerja pegawai ini integritasnya makin meningkat, pelayanan mereka juga yang mereka berikan adalah layanan yang terbaik, yang prima, sehingga memberikan efek kepada LKJIP kami dari tahun ke tahun akan naik dan naik seterusnya. Namun tahun ini memang belum kami lihat hasilnya, tapi menunjukkan bahwa seluruh pegawai bahkan sampai tenaga honorer memberikan sumbangsinya terhadap peningkatan kinerja
satuan kerja kami. Hingga saat ini kami adalah satu-satunya juga di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu berdasarkan hasil evaluasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk diusulkan ke TPI. Demikian. Cukup. Cukup. Kami lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya terkait integritas atau pengawasan. Yang saya tanyakan sebelumnya tadi dari hasil pemaparan belum terpapar dan terkait penilaian risiko. Dari dokumen juga sudah disampaikan, mungkin bisa diberikan penjelasan bagaimana penilaian risiko diimplementasikan di Pengadilan Agama Poso, baik dari aspek kinerja, pelayanan, ataupun juga di peningkatan integritas masing-masing pegawai di Pengadilan Agama Poso. Bagaimana ini identifikasi risikonya diimplementasikan? Baik. Silakan Pak Ketua dan jajaran. Mungkin kami tadi gambarkan secara umum. Secara umum, sungguhnya identifikasi risiko kami telah tergambar secara umum ya, baru secara umum di pemaparan kami. Banyak hal yang kami identifikasi yang khususnya di anti korupsi, kolusi dan nepotis. Ini kami lakukan melalui surat gugatan atau relas. Itu di setiap surat gugatan bentuk mitigasi kami untuk menekan, meminimalisir terjadinya potensi KKN, itu ada stempel anti KKN. Jadi surat gugatan atau permohonan dan surat relas panggilan yang disampaikan oleh jurusita. Karena kalau keluar kami tidak akan bisa pantau kemana, apalagi daerah Poso ini secara geografis sulit ditempuh jaraknya. Jadi untuk mencegah dan menekan untuk mitigasi kami, gugatan stempel yang setiap yang ada di situ kami, sehingga para pihak akan membaca jika ada potensi dari jurusita atau jurusita pengganti kami, itu sudah ada stempel dan bisa melaporkan bisa langsung melalui WhatsApp kami, call center WhatsApp kami. Itu salah satu risiko. Yang kedua, di sini juga karena kami juga identifikasi risikonya itu terkait keamanan. Terkait keamanan karena kami tidak cukup beberapa banyak juga memberikan layanan mantan ex, ya, karena ex teroris, hingga pernah juga memberikan ancaman kepada petugas layanan. Lahir dari itu kami kerjasama dengan Polres Poso untuk memberikan setidaknya, ya mungkin bukan penjagaan karena belum bisa penjagaan, patroli setiap hari sidang, sehingga memberikan efek sugesti kepada para pihak bahwa kami ini dijaga dan para pihak yang memperoleh layanan ini lebih nyaman dan aman rasanya. Karena di sini daerahnya ya daerah eks-teroris, sehingga itulah latar belakang kami juga kerjasama dengan Polres Poso. Itu terkait keamanan, terkait gratifikasi, itu sejak di pos itu sudah ada juga papan untuk laporkan bila ada oknum-oknum yang mau melakukan KKN. Jadi sudah ada itu di setiap ruangan juga. Tidak menerima tamu yang berperkara, kami siapkan ruang steril juga, ruang tamu terbuka, dilengkapi dengan CCTV. Begitu pula untuk semua area layanan. Yang tadinya layanan itu kami 2 pintu. Jadi di depan untuk PTSP, di belakang untuk ruang sidang dan lainnya. Tapi sekarang kami pindahkan menyatu semua. Mulai dari PTSP, ruang sidang, ruang mediasi, bermain anak, laktasi, semuanya steril. Nah, itulah upaya-upaya untuk mencegah
memitigasi risiko yang mungkin terjadi terhadap integritas setiap pegawai. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua pemaparan saya. Tanggapannya, saya ingin mendalami juga tadi atas respon tadi. Tadi sudah disampaikan bahwa terkait identifikasi dan penanganan risiko gratifikasi tadi telah dicontohkan tadi Turusita dikasih stempel tidak menerima suatu gratifikasi tadi. Terus nanti kalau ada ininya udah disampaikan nomor WhatsApp-nya ya. Terus dari hasil pemaparan tadi disampaikan bahwa tidak ada pengaduan. Baik ini mungkin di pengaduan, apakah pengaduan terkait pengaduan pegawai atau pengaduan terkait layanan. Dan yang tadi yang dilakukan oleh Jurusita tadi bisa mungkin terkait pelayanan atau juga terkait integritas si Jurusita tadi. Tadi disampaikan bahwa tidak ada pengaduan nihil. Menjadi pertanyaan kami, bagaimana Pak Ketua bisa menerima atau yakin bahwa pengaduan di Pengadilan Agama Poso ini baik dari yang ditujukan kepada personil, integritas personil ataupun mungkin terkait pelayanan, kan pelayanan pasti pelayanan pengadilan pasti ada hambatan atau yang tidak dimengerti oleh masyarakat yang baru mungkin dari dua sisi tadi fokus ke integritas atau dua pelayanan nanti bisa ditanggapi. Bagaimana Pak Ketua merespon ini bahwa benar-benar laporan itu nihil? Apa respon Pak Ketua menguji bahwa memang tidak ada pengaduan baik dari sisi etika personil? Bagaimana Pak Ketua meyakinkan bahwa itu benar-benar artinya pegawai kita benar-benar integritas sehingga memang tidak ada pengaduan. Ya, jadi dari dua dimensi tadi, baik dari integritas maupun juga mungkin dari layanan bisa di. Silakan Pak Ketua. Baik, jadi keyakinan kami itu yang pertama, meskipun mungkin mengetahui secara langsung kami belum, tapi secara untuk mencegah itu kami ada memberikan pembinaan berupa juga pengajian bulanan, terus dalam setiap briefing, dalam setiap apel itu untuk mitigasinya. Sehingga kami yakin karena di call center kami banyak juga kalau terkait layanan ini di call center kami bukan hanya pengaduan, tapi sekedar bertanya juga akan kami layani. Dari situ berkaitan dengan mulai dari SPM 4N lapor tidak ada, di Siwas tidak ada, di call center kami karena biasanya para pihak juga meskipun mereka tidak datang ada memberikan tanggapan di call center WA kami. Misalnya mungkin contohnya saya contohkan mungkin salah satu tahun 2000 terkait eksekusi. Terkait eksekusi itu dia menyampaikan keluhan misalnya melalui call center kami. Jadi semuanya terbuka sehingga kami yakin dengan pembinaan yang kami lakukan berdasarkan hasil evaluasi melihat dari pengaduan atau itu. Mohon maaf Pak Ketua, saya potong. Siap. Berarti ada pengaduan yang terkait layanan. Layanan integritas tadi nggak ada. Bukan, itu jadi menyikapi karena itu putusan sudah ingkrah dari Mahkamah Agung,
hanya menanyakan. Dia tidak puas kalau tidak ketemu ketua atau ketua yang menjawab. Sehingga saya karena melalui PTSP punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan langsung, karena melalui humas tidak terima, melalui ini terkait putusan eksekusi. Karena awalnya eksekusi itu berdamai, para pihak itu berdamai. Kemudian mungkin di tengah perjalanan ada hal-hal yang tidak masuk dengan keinginannya, dia bertanya. Ya, itu jadi ada data yang disampaikan di WhatsApp ya terkait pengaduan Pak Ketua ya. Karena di WhatsApp itu yang bersangkutan tidak puas, langsung ketemu saya dan saya memberikan penjelasan langsung. Akhirnya baru pihak pemohon eksekusi itu tahu jelas, oh ini memang ini aturan yang ada. Jadi eksekusi itu eksekusi damai. Setelah selesai berapa lama eksekusi damai, ya datanglah pemohon eksekusi itu yang pernah menjadi pemohon eksekusi, bahwa misalnya antara pemohon eksekusi dan termohon eksekusi. Izin Pak Ketua, karena ini masih ada lagi pertanyaan selanjutnya. Siap. Mungkin tadi kalau memang ada dengar ya. Kalau misalkan ada datanya nanti disampaikan aja lewat chat pribadi mungkin ya Pak Ketua ya. Kalau memang ada datanya, kalau nggak ada ya itu kan nyaman dengan tadi yang pendalaman tadi atas penyampaian yang disampaikan di pemaparan tadi yang di awal. Mungkin cukup ya Pak Ketua karena masih ada pertanyaan selanjutnya. Demikian mungkin dari saya. Saya persilakan ke Pak Anies ke penanya selanjutnya untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk selanjutnya kami akan mengobrol kepada Pak Anies. Silakan Pak Anies, pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati tentu Pak Ketua dan seluruh jajaran ya, sangat cukup komplit ya. Kalau poso berarti ini apa namanya Pak? Yang di kepala itu apa istilah kalau di poso? Saya kira di Padang. Siga. Oh di Padang ya, ternyata poso ya. Siga. Namanya siga. Oh namanya siga ya. Memang khas poso ya. Khas poso. Untuk perempuan tali bonto. Bonto. Siap. Kayaknya dia ini suaranya gede dulu. Baik. Menarik Pak Ketua, dari tadi saya juga menyimak ini secara seksama tentunya. Secara umum saya lihat memang pemaparan ini sangat menarik yang disampaikan Pak Ketua dan cukup semangat. Siap. Ya, saya kebetulan kebagian porsi yang terakhir ini Pak. Siap. Jadi saya mungkin tadi menyambung apa yang disampaikan rekan sebelumnya, ya. Yang pertama mungkin saya juga masih ingin mendalami terkait dengan aspek pada pengawasan kaitannya dengan public campaigns ya, terkait dengan gratifikasi Pak. Ini perlu juga kami tahu tadi meskipun sudah kegiatan termasuk aktivitas misal tadi yang jurusita dengan membawa stempel tidak menerima, kemudian pembinaan yang terus-menerus dilakukan kepada aparatur untuk tidak menerima menerima pemberian gitu ya. Saya kira itu baik, tapi saya ingin tahu Pak, program konkret kita terkait dengan public campaigns atas gratifikasi ini yang sudah berjalan. Itu yang pertama. Mungkin saya langsung sambung ya Pak dengan pertanyaan berikutnya, nanti dijawab sekaligus untuk mengefektifkan waktu ya. Kita waktu ada tersisa, ini kurang 15 menit dulu ya depan. Yang kedua Pak, terkait dengan aspek pada pelayanan publik Pak. Saya tadi mencatat ya, ada beberapa inovasi saya lihat ya, yang
sebenarnya semua dimaksudkan untuk memberi kemudahan pada pelayanan. Ya. Bahkan tadi sudah digambarkan datanya pengguna di setiap layanan yang sudah diberikan itu. Nah, mungkin saya ingin nanti digambarkan Pak, ada beberapa mungkin gambaran inovasi ya. Saya tadi coba mencatat ini semua ada Go Laling ya gitu Pak ya Pak. Go Cup gitu ya, Go layanan kartu prioritas gitu ya. Kemudian ada Go Laris, Go layanan antar gratis gitu ya. Kemudian Go Laran apa tadi? Go layanan ya. Dan maksudnya Go ya. Ya. Putus. Mohon maaf, saya tadi ini suara saya kedengar Pak? Siap, kedengaran. Oke. Iya, apa yang dari seluruh inovasi itu ya? Karena beberapa inovasi saya lihat sepertinya mirip Pak. Maksudnya jenis layanannya mungkin menyasar pada hal yang sama. Saya tadi mencatat misalnya terkait dengan Go Cup ya. Go layanan kartu prioritas dengan Golaran itu, Golaron ya Pak. Ya. Jadi mungkin penamaannya bisa beragam, tapi kan layanannya sebenarnya memberi pelayanan kepada para pihak kan itu ya. Siap. Intinya, mungkin tinggal klasifikasi layanannya mungkin nanti dibuat ada dibuat spesifik. Secara umum ini kan layanan sebenarnya sama ya. Siap. Layanan yang diberi untuk memberi kemudahan dari aspek pemberian layanan kepada Masuk. ya. Oke, izin Pak. Oke. Yang saya ingin tahu Pak, apakah dari layanan-layanan ini, layanan-layanan yang sudah kita inovasikan ini, itu memberi nilai tambah dalam artian ada proses yang kita rubah. Kan secara umum misalnya orang perlu layanan apa, kita kan ada SOP nih Pak. Siap. Tetapi kalau kita melakukan layanan itu dengan layanan yang kita sebut dengan inovasi tadi, ya, mungkin dari sisi jangkauan, dari sisi waktu, pastikan perubahan itu kita sudah standarkan. Oke, kita ada inovasi, tetapi kalau inovasi kemudian kita tidak standarkan, misalnya gini, inovasi ini kita maksudkan untuk mempermudah pelayanan, mempercepat pelayanan, memperluas jangkauan, ya. Dari seluruh aspek-aspek layanan ini, ya, tentu kan perlu kita standarkan prosesnya. Karena kalau kita tidak standarkan nanti mungkin bisa sama juga. Kalau tidak ada perubahan dari sisi waktu, ya, terkait dengan misalnya tadi ada penyampaian produk gitu ya orang nanti akan milih mending saya ke pengadilan. Nah, kalau saya ingin tahu apakah seluruh layanan yang sudah diinovasikan ini secara konkret itu kita sudah tuangkan dalam prosedur yang standar, sehingga nanti mungkin kita punya ada prosedur layanan yang konvensional, misalnya untuk jenis-jenis layanan yang kita inovasikan, kemudian ada standar layanan yang kita sudah inovasikan. Jadi kalau dia melalui inovasi berarti ini tahapannya, sehingga kita bisa yakin bahwa inovasi yang kita lakukan itu sudah memberi dampak pada percepatan layanan, kualitas layanan, jangkauan layanan, atau apa lebih murah dan seterusnya, sehingga kita bisa yakinkan itu maksudnya Pak. Yang kedua itu nanti coba bisa dibantu jelaskan. Dan yang terakhir, ya, oke, masih serangkai dengan yang kedua tadi, oke.
sehingga kita bisa mendeklar Pak, inovasi ini, kita jual inovasi ini, ya, karena misalnya kita bisa tawarkan ke pihak, artinya kita bisa publikasikan, mereka silakan memilih, mereka mau akses layanan yang mana. Nah, itu kan biar ada perbandingan maksudnya, sehingga nanti mungkin gini, biar lebih maksudnya layanan yang kita maksudkan ini, kita kan ingin memberi yang optimal. Tentu pemberian layanan yang optimal pastikan pihak punya preferensi. Oke, saya mau gunakan yang optimal misalnya dengan layanan, tapi saya ada keterbatasan. Oh, berarti saya harus menggunakan maksudnya para pihak itu lebih memilih ke konvensional karena saya ada keterbatasan preferensi kan. Kalau dia mungkin punya preferensi yang lebih, dia akan pilih layanan yang inovasi. Itu maksud saya, sehingga kita bisa menyampaikan secara utuh layanan yang kita punya. Saya kira 3 hal itu Pak, nanti mohon dijelaskan. Saya kira sementara itu, saya kembalikan dulu ke host untuk kemudian dijawab. Oke, langsung. Oke, silakan. Baik. Bisa langsung dijawab, Pak. Baik, Langsung terima dijawab, Pak. kasih Badan Anggota Dewan Nasional. Yang pertama terkait public campaign. Public campaign ini seperti yang kami kemukakan bahwa dalam setiap apel briefing itu untuk kampanye pada seluruh pegawai, terus kami ingatkan kepada mereka. Itu salah satu hal. Yang kedua, public campaign kami juga melalui banner-banner yang kami tempel di seluruh area layanan dan bahkan sampai pegawai di dalam ruangan pegawai. Yang ketiga, public campaign kami juga berkala kami lakukan di jalan, membagikan seluruh stiker dan bingkisan kepada mereka untuk mendukung kami tidak memberikan apapun dalam layanan yang telah kami berikan. Jadi tiga hal itu dari untuk integrasi integritas kami senantiasa dalam apel Senin Jumat, dalam briefing, ada juga pengajian bulanan itu untuk menumbuhkan, justru sebaliknya menumbuhkan rasa peduli kepada seluruh masyarakat, membangun semangat hospitality kepada seluruh masyarakat untuk kita bantu tanpa imbalan apapun, karena sesungguhnya kita sudah diberikan dengan penghasilan yang cukup oleh negara. Jadi itu dari dalam, dari segi bannernya kita taruh semuanya, pengumuman, dan kami public campaign continue di jalan raya, membagikan stiker-stiker anti print, dukung kami dalam memberikan layanan tanpa adanya KKN. Jadi pelayanan semua sama. Bahkan kami melayani juga di sini meskipun wakil bupati kami perlakukan sama, tidak ada perbedaan. Meskipun secara kedekatan karena punya hubungan di Poso sini, tapi kami sungguhnya menerapkan ini aturan akan sama kami lakukan, tidak ada perbedaan. Bahwa bukan berarti misalnya Anda adalah seorang wakil bupati, tapi layanan semuanya kami berdasarkan SOP yang telah kami tetapkan. Jadi begitu. Ini mau ditambahkan sama Ibu Wakil Ketua JT. Izin menambahkan terkait public campaign, kami ada kegiatan giat berkah, yaitu kegiatan setiap Jumat di Jumat pada setiap bulannya. Kegiatan ini murni infak dari seluruh warga pengadilan. Di sini kami menumbuhkan budaya bahwa bukan kita yang akan diberi, tetapi kita yang akan memberi kepada masyarakat, dan melalui apa barang yang kami berikan tersebut, kami tempeli stiker bahwa agar mendukung kami dalam pembangunan zona integritas untuk tetap terjaga integritas kami. Demikian. Itu terkait public campaign giat berkah. Jadi justru kami yang memberi, bukan kami mau meminta atau menerima dari masyarakat. Justru kami membangun jiwa seperti kesadaran bahwa begitu banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Poso ini yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga itulah sasaran dalam giat berkah yang kami lakukan setiap Jumat.
mengajukan inovasi buat layanan untuk menolong masyarakat yang kurang mampu. Jadi itu public campaign. Yang kedua terkait inovasi. Memang menarik ini inovasi, kami semua pakai embel-embel Go. Ini terinspirasi karena Go itu adalah sesuatu yang bergerak, mobile. Golaling contohnya, Golaling ini inovasi yang kami kawinkan dengan program unggulan Pemda Kabupaten Poso berupa bunga desa. Bupati ngantor di desa. Jadi di setiap bulan, di setiap kecamatan, seluruh OPD atau SKPD itu hadir memberikan layanan kepada masyarakat. Kami kolaborasi juga ikut hadir memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi ini semacam PTSP, tapi ini belum setiap hari. Ya, masih sebulan sekali dilakukan di setiap kecamatan yang dijadwalkan oleh Pemda Poso. Di Golaling bukan hanya layanan yang dulu hanya sidang saja, tapi kami juga membuka semua layanan seperti halnya di PTSP kami di sini. Informasi, layanan pendaftaran, sampai penerimaan produk pengadilan. Itu hanya sebulan sekali kami lakukan dengan Pemda Poso. Yang kedua, BOKA, kartu prioritas. Kartu prioritas ini juga istilahnya sifat mobile, dia berjalan kartunya karena kami berikan kepada pihak. Ini latar belakangnya karena Bank BSI belum bisa menempatkan petugasnya di layanan PTSP kami karena kendala operasional dan sebagainya. Dan perkara kami juga yang cakupan perkaranya kurang lebih 300 dan sehingga BSI belum bisa menempatkan petugasnya, sehingga kami berikanlah kerjasama kira-kira sumbangsi kalau memang tidak bisa menempatkan, kira-kira apa bentuk kemudahan untuk kepada masyarakat. Diberikanlah kartu prioritas sehingga mereka datang ke bank tanpa perlu mengantri, menyerahkan kartu itu langsung dilayani pembayaran, habis itu kembali lagi ke kantor. Silakan mau tambahkan. Baik, tim penilai izin menambahkan terkait pertanyaan kedua tadi tentang apakah semua inovasi ini merubah atau maksudnya memberikan perubahan. Yang saya gambarkan seperti inovasi PT Pos mengantarkan produk pengadilan, ini tentu sangat terbantu pihak karena dari segi jarak. Kalau yang dulunya untuk perkara cerai gugat contohnya, ketika sesaat setelah putus, karena langsung mengisi formulir untuk diantarkan produknya, sehingga mereka tidak ke kantor lagi. Kalau dulunya mereka setelah akta cerai terbit mereka harus kembali ke kantor. Jadi contoh kecil bahwa hal ini memangkas waktu, memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian terkait pertanyaan bahwa apakah inovasi ini bisa dijual sehingga mereka bisa lebih memilih ini, kami contohkan terkait produk tadi, insya Allah ini bisa mereka lebih memilih karena pertimbangan jarak, pertimbangan biaya, dan kadang mereka harus memberi surat kuasa kepada keluarganya untuk mengurus. Artinya dari segi waktu, biaya mereka sangat terbantu terkait inovasi antara lain seperti pengantaran produk. Mungkin demikian tambahan dari kami. Jadi seluruh Ya, baik buat saya maksud saya yang inovasi tadi Bu sudah cukup baik menjelaskan itu tadi, tapi maksud saya apakah prosedur yang layanan yang diinovasikan itu kita sudah tuangkan dalam SOP maksudnya, sehingga petugas yang memberi layanan melalui inovasi punya ketentuan, paling tidak ketentuan layanan. Baik. Seperti itu maksud saya. Baik. Jadi setiap inovasi itu ada SOP-nya. Sebelum kami launching, kami siapkan SOP-nya
sebagaimana standar prosedurnya ketika ada para pihak meminta layanan inovasi tersebut. Jadi sudah ada SOP-nya sebagaimana tertuang dalam website kami. Jadi Golaris, Golaron sudah dituangkan dalam SOP dibakukan sehingga sangat membantu masyarakat seperti yang halnya lain Golaling, Golaris, antar gratis juga. Yang awalnya kan tadi sudah awalnya itu pengantaran ke bank. Jadi kartu kami berikan, dia masuk ke bank, pakai kartu itu langsung dilayani kembali dengan Golaris inovasi kami. Jadi yang bagi yang tidak membawa kendaraan pribadi, ini sangat membantu. Kemudian Golaron antar produk itu karena secara geografis dan historis itu sangat membantu sekali karena cukup dengan kerjasama PT Pos tadi hanya Rp7.000, produk itu akan sampai kepada tangannya tanpa perlu lagi surat kuasa. Nah, kami sudah memberikan SOP itu dengan untuk kerjasamanya dengan PT Pos sehingga menyampaikan produk sesuai waktu yang ditentukan. Baik Pak Ketua, artinya semua prosedur dan inovasi yang kita sudah kembangkan, kita sudah tuangkan dalam SOP ya, sehingga semua prosedur kerjanya kita sudah standarkan, itu maksudnya. Betul Pak. Baik. Oke. Yang terakhir Pak, sebelum mungkin nanti kita akhiri karena waktu juga sudah habis sebenarnya ya, sudah sejam ya. Saya ingin mungkin tanggapan nih Pak, kalau tadi kan kita dengar dari Pak Ketua nih. Nah, saya ingin mungkin dengar ya sih, mungkin rekan-rekan pegawai yang di belakang itu Pak, atau staf yang di belakang, salah seorang siapa yang bisa ya, pertanyaannya kaitannya dengan apa yang diketahui ya, kita kan sudah membangun tentang pembangunan zona integritas. Kemudian yang kedua, apa dampak yang bisa dirasakan secara baik secara langsung dalam kerjaan secara individu maupun dampaknya pada organisasi, dalam hal ini satuan kerja kita. Nah, mungkin untuk pertanyaan ini saya minta Pak, mungkin jangan Pak Ketua yang jawab dong. Jadi mungkin bisa rekan-rekan yang di belakang tuh. Dan nanti salah satu ya, mungkin yang pojok paling kiri ya. Kalau kiri sebelah saya berarti kanan dari Pak Ketua ya, yang paling belakang ya, boleh? Boleh. Dampak. Ternyata dengan ZI bikin repot katanya gitu ya Pak. On, udah ke atas. Waalaikumsalam. Yang pertama, bahwa sejak tahun 2019 pembangunan zona integritas pengadilan agama Poso, saya merasakan dampak itu sangat besar terhadap baik dari segi pelayanan terhadap masyarakat, perubahannya sangat bisa dirasakan masyarakat karena termasuk tim yang selalu berkomunikasi dengan masyarakat yang diberikan layanan karena untuk mendapatkan persepsi masyarakat terhadap pengadilan Poso dari untuk mengambil survei mereka. Itu dampaknya artinya itu sangat positif penilaian masyarakat terhadap Poso sejak dibangunnya zona integritas dari tahun 2011 itu betul-betul mempengaruhi kinerja pengadilan agama Poso. Yang kedua, saya ingin menjawab tadi dari pertanyaan, menambahkan bukan menjawab. Tadi disampaikan perubahan apa yang diberikan kinerja pegawai terhadap kinerja instansi. Pengaruhnya sangat besar sebenarnya. Karena dari segi umpamanya saya ambil sampel saja dari persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Untuk tahun 2022 itu capaian kinerjanya itu sampai 100,5%
berarti kinerja pegawai itu betul-betul di-push sehingga target capaian penyelesaian perkara itu meningkat tajam, yang dulunya itu bisa sampai 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, tapi dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tidak ada yang bahkan melebihi 1 bulan penyelesaian perkara, di bawah 1 bulan rata-rata, sehingga prestasi kita itu selalu peringkat nomor 1 untuk tahun ini, peringkat nomor 1 penyelesaian perkara di Dirjen Badilak. Yang kedua, dari segi indeks responden, indikator kinerja indeks responden juga memperlihatkan peningkatan yang walaupun tidak signifikan, tapi peningkatannya selalu ada. Itu dilihat dari capaian kinerja tahun 2022. Nah, untuk semester 1, triwulan 1, triwulan 2 juga memperlihatkan hal yang sama. Capaian kinerjanya terus meningkat. Bahkan untuk sampai TW2 rata-rata bahkan di kinerja anggaran pun ada yang mencapai sudah di atas 60% sampai 70%. Ini memperlihatkan bahwa kinerja pengadilan agama Poso setelah pembangunan zona integritas ini saya rasakan sebagai pegawai yang di luar pimpinan itu, saya merasakan betul-betul manfaatnya itu luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bapak di bagian apa Pak? Siapa tadi? Mohon izin. Iya. Pak, Mas siapa? Nama saya Muhammad Ijaz. Saya tenaga kontrak di sini Pak, bukan pegawai. Oh, tenaga kontrak. Baik. Tenaga kontrak juga dilibatkan ya Pak Ketua ya? Siap. Dalam tim ya berarti. Seluruh ada 9 tenaga kontrak, semuanya terlibat di mana Masya Allah. kinerja tenaga kontrak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ketua dan seluruh jajaran. Ya, saya kira cukup ya dari saya. Mungkin nanti saya kembalikan dulu ke host. Baik, terima kasih. Baik, Pak Ketua beserta jajaran, karena waktu sudah habis dan akan kami lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berdoa untuk menutup acara ini. Terima kasih. Ketua. Dinyalain dulu. Kita belum dinyalain. Join ya. Lidik dulu. Ada Oh, langsung semua saja jadi apa gitu. Assalamualaikum Pak Direktur. Jadi